Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas penerapan IT di segala bidang dan isu yang terkait IT. Yang pertama, pengertian IT. Teknologi informasi atau disingkat TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology yang disingkat IT, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Selanjutnya, sejarah IT. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan secara lama karena setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka seperti M, C, M, X, L, I, diganti dengan 1943. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Selanjutnya, penerapan di berbagai bidang. Yang pertama, di dalam dunia telekomunikasi. Kini masyarakat dapat dengan mudah menggunakan berbagai macam teknologi. Dahulu, seseorang hanya dapat berkomunikasi dari mulut ke mulut dan terkadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pesan pun dapat dengan mudah disampaikan. Kemudian, di saat orang-orang mulai mengenal surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, tapi membutuhkan waktu cukup lama dalam penyampaiannya. Adapun penemuan telegraf lalu telepon menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi. Kita pun dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan ke mancanegara sekalipun. Sekarang kita dapat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, di bidang pendidikan. Penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar seperti yang sudah pernah kita rasakan. Kegiatan belajar mengajar tak jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tulis untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Selanjutnya, di bidang kesehatan. Penerapan teknologi informasi juga sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan komputer. Hal ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Selanjutnya, di dalam bidang bisnis. Penerapan IT di bidang bisnis contohnya melakukan jual beli online. Dengan memodalkan gadget dan kuota internet, kita dapat memulai usaha dari rumah. Ini tentunya mampu menghemat biaya serta menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga dapat dirasakan pada media sosial seperti Instagram dan Facebook. Terlebih dengan banyaknya aplikasi online dan marketplace yang menawarkan berbagai fasilitas menguntungkan untuk penjual dan juga pembeli. Selanjutnya, isu terkait IT. Yang pertama, banyaknya penyebaran hoax.
Semakin canggihnya teknologi seperti WhatsApp, Facebook, di sini adanya pihak yang menggunakan media-media tersebut untuk hal yang tidak baik seperti penyebaran hoaks. Hal seperti ini termasuk dalam perbuatan fitnah dan dapat mencemari nama baik seseorang, bahkan sesuatu biasanya dilakukan atas dasar benci untuk menjatuhkan yang bersangkutan. Yang kedua, banyaknya penipuan. Beberapa nama yang sering dipakai pelaku adalah e-commerce ternama. Motif mereka sangat beragam, mulai dari penipuan undian berhadiah, bukti transfer palsu, hingga pengiriman barang yang tidak sesuai. Misal, kamu memesan ponsel, namun dikirim hanya dus kosong atau isi batu agar terasa berat. Yang ketiga, maraknya seks online. Tidak sedikit orang yang memilih alternatif ini sebagai ladang pemasukan biaya kebutuhan hidup. Aktivitas seks online bisa berupa melakukan panggilan video atau mengirim foto tanpa busana kepada pengguna jasa mereka. Pekerjaan mereka seringkali dipromosikan melalui media sosial dengan informasi tarif per jam. Tidak heran jika beragam situs dianggap buruk karena kebebasan penggunaannya dalam memposting sesuatu. Kondisi seperti ini dapat memicu anak di bawah umur untuk memamerkan tubuh demi mendapatkan uang. Yang keempat, tindakan kriminal. Berbagai tindakan kriminal juga bisa dilakukan dengan media sosial. Pertama, pelaku akan mendekati korban, mengajak berkenalan, dan menjadikannya teman bahkan pasangan. Jika sudah kenal dekat, maka pelaku ia akan mengajak ketemuan dan melakukan perilaku keji tanpa memikirkan konsekuensi. Sampai saat ini, sudah sering ditemukan kasus penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, dan pemaksaan yang dilakukan oleh teman media sosial. Oleh karena itu, kita harus waspada dan memperluas relasi terhadap kemajuan teknologi satu ini. Yang terakhir, banyaknya data pribadi yang tersebar. Data pribadi akan semakin banyak tersebar karena banyak orang melakukan perjalanan. Beberapa negara tertentu akan meminta untuk melakukan kontak tracing. Kontak tracing yang dilakukan akan membuat banyak data harus dibagikan, dari mulai nama, alamat pribadi, lokasi, hingga riwayat kontak orang yang melakukan perjalanan tersebut. Jumlah besar perjalanan yang dilakukan tentunya berpotensi menyebarkan data pribadi seseorang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.